Kalau kita mendengar kata jangan, apa yang timbul dalam pikiran kita? Biasanya kalau kita dengar kata jangan, itu biasanya sesuatu yang harus kita waspadai, sesuatu yang kita harus sangat hati-hati. Karena kalau seorang berkata kepada kita jangan, biasanya ada unsur yang berbahaya. Kalau kamu tetap kerjakan, jangan. Kalau kamu tetap kerjakan, pasti ada sesuatu yang negatif. Seorang tua berkata kepada anaknya, jangan kamu nyebrang jalan sembarangan, jangan kamu keluar rumah, jangan. Biasanya ada sesuatu yang berbahaya atau ada sesuatu yang tidak baik buat anak itu sendiri. Itu sebabnya orang tuanya berkata jangan. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, meskipun firman Tuhan bukan hanya kumpulan kata-kata jangan, tetapi juga perlu kita memahami bahwa Alkitab juga punya makna-makna yang jelas tentang jangan. Berkali-kali Alkitab berkata jangan. Nah, sebetulnya inti kehidupan itu sendiri adalah sederhana. Jika kita mengerti firman Tuhan, kita lakukan, maka kita akan melihat berkat yang berkelimpahan. Tetapi sebaliknya, setiap kata jangan dalam firman Tuhan, jika kita perhatikan dan kita menjauhkan diri dari tindakan-tindakan tersebut, saya percaya anugerah kasih kuasa kekuatan dari Tuhan senantiasa akan melimpahi kehidupan kita. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, maka langkah-langkah kita adalah langkah-langkah yang penuh kepastian. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang bicara tentang Roma pasal 6. Roma pasal 6 ayat 1 sampai 14. Roma pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Dan memang secara khusus kita sedang mau bicara tentang jangan. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, memang membarengi istilah jangan seringkali ada kata jahat kalau begitu, ya kan? Ketika seorang anak berkata, saya boleh ya main sama teman gitu, bolehlah saya main hujan-hujanan gitu. Lalu orang tua berkata jangan, biasa anak, mama jahat, masa cuma begitu aja gak boleh. Nah, ada dua reaksi kemudian. Either mamanya berkata sayang, itu tidak baik bagi kamu, atau orang tuanya marah dan berkata mama bilang jangan, itu berarti pasti ada sesuatu yang tidak baik. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, memang kata jangan seringkali tidak diminati oleh siapapun. Setiap orang ingin dengar kata boleh, setiap orang ingin dengar kata iya. Tidak ada satu orang pun yang ingin dengar kata jangan, karena jangan seringkali menanggung kekecewaan. Di balik kata jangan seringkali mengandung rasa sakit hati, kecewa. Kenapa kok gak boleh begitu? Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ketika Tuhan berkata jangan, pasti ada hal-hal yang baik yang sebetulnya Tuhan sedang sediakan buat hidup kita. Nah, dalam Roma pasal 6 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14, demikian firman Tuhan. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak, atau sekali-kali jangan. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, mau tidak berkuasa lagi atas dia, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkan dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat tetapi di bawah kasih karunia. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan,
Minimal dari ayat-ayat bacaan ini ada beberapa kata jangan yang perlu kita pahami di sini. Yang pertama, kalau sudah pelajari pada ayat yang pertama dan ayat yang kedua dikatakan, jika demikian apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak, sekali-sekali jangan. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Berarti yang pertama yang perlu kita memahami tentang kata jangan, saya simpulkan dengan kalimat yang sangat indah, bahwa jangan menganggap kasih karunia Tuhan sebagai sesuatu yang dapat dipermainkan. Perhatikan baik, apa jangan pertama yang harus kita ketahui dalam hidup kita? Kita jangan menganggap kasih karunia Tuhan sebagai sesuatu yang dapat dipermainkan. Kalau kita tahu Allah telah mengampuni dosa kita, jangan berbuat dosa lagi. Kalau kita sudah tahu ini tidak Tuhan kehendaki, jangan tetap lakukan. Kenapa? Masa Tuhan sudah begitu baik buat kita? Masa Tuhan sudah buat kasih karunia buat kita? Dia sudah mati, dia curahkan darahnya buat kita. Masakan hal-hal yang kita tahu tidak menyukakan hati Tuhan, hal-hal yang Tuhan tidak suka masih kita lakukan? Itu yang saya beri nama mempermainkan kasih karunia. Seharusnya justru kasih karunia itu menyadarkan kita, aduh Tuhan sudah terlalu baik ya. Daud bilang apa? Dengan apakah aku balas kepadanya segala kebaikannya kepadaku? Kasih karunia harusnya menyadarkan kita bahwa kita harus hidup benar, hidup dekat sama Tuhan. Tuhan sudah kasih keluarga buat kita, sudah kasih anak-anak. Masa masih juga kita hidup dengan judi, minum mabuk? Betul ada masalah, betul ada persoalan, lari pada Tuhan. Harusnya menyadarkan kita betapa Tuhan itu baik, dan juga menyadarkan kita bahwa Tuhan begitu baik sehingga kita mendapat semangat. Jadi setelah kita disadarkan, yang kedua, kasih karunia itu memberi semangat. Iya ya, Tuhan sudah mati buat saya nggak perlu takut. Iya ya, Tuhan sudah mati buat saya. Masa sih darah saja dicurahkan, masa sih tangannya tidak akan terulur dalam hidup saya? Jadi sekali lagi, apa yang jangan yang perlu kita mengerti? Jangan menganggap kasih karunia Tuhan sebagai sesuatu yang dapat dipermainkan. Seharusnya justru kasih karunia menyadarkan kita. Kasih karunia memberi semangat. Ya Tuhan, saya maju meskipun saya ada tantangan, meskipun saya ada persoalan, meskipun banyak orang mengecewakan saya, tapi kasih karunia Tuhan tidak pernah mengecewakan saya. Haleluya. Yang kedua, apa hal tentang jangan yang perlu kita ketahui? Yang kedua, jangan menjadi orang percaya yang tidak mati bersama dengan Kristus. Coba lihat ayat yang ketiga dikatakan apa di situ? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Berarti kalau kita mau mengalami hidup yang baru, hidup penuh kemuliaan, hidup yang mengalami berkat-berkat Tuhan, hidup yang mengalami mujizat demi mujizat, hidup yang mengalami jawaban doa. Kadang-kadang kita pikir, aduh saya berdoa, kok kayaknya saya nggak lihat mujizat, kok suami saya nggak berubah-berubah, kok masa muda saya terus gitu penuh air mata, kok kayaknya pekerjaan saya nggak pernah baik gitu, kok saya nggak dapat pekerjaan yang baik, kok istri saya tuh cerewet, kok rumah tangga saya nggak pernah akur, kok anak-anak saya menyakiti hati saya, kok kayaknya apa yang saya harapkan tidak pernah terjadi, kok kayaknya saya sendiri gitu dalam hidup, nggak ada orang yang mau mengerti saya. Jawaban saya sederhana, ayo mari kita mati bersama dengan Kristus, kita dikuburkan bersama dengan Kristus. Apa artinya kita mati dan dikuburkan bersama Kristus? Artinya manusia daging kita hilang kuasanya, kita nggak tertarik lagi pada kesenangan daging. Kenapa? Karena kita mau lebih dekat sama Tuhan, kita mau mengalami cinta Tuhan, kita mau lebih dekat dengan Kristus. Ini yang saya katakan, kita mati bersama dengan Kristus. Artinya daging kita, kedagingan kita, keinginan duniawi kita dikuburkan, mati bersama dengan Kristus. Tapi kita bangkit untuk sebuah kehidupan baru. Sehingga Paulus berkata, hidup yang kujalani sekarang bukan hidup karena melihat, tapi hidup karena percaya. Karena aku hidup, namun bukan lagi aku yang hidup, tetapi Kristus yang hidup dalam aku. Haleluya. Yang ketiga, apa jangan penting yang harus kita mengerti? Yaitu jangan menjadi orang percaya yang tidak menyadari kuasa kebangkitannya. Jangan menjadi orang percaya yang tidak menyadari kuasa kebangkitannya. Makanya di ayat yang ke-6 dikatakan, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Kristus. Haleluya. Jangan menjadi orang percaya yang tidak menyadari kuasa kebangkitannya. Waktu kita sudah mati bersama dengan Kristus, oh haleluya, ini saatnya kita mengimani janji Tuhan. Ini saatnya kita menantikan kuasa Allah. Karena waktu kita imani janji Tuhan bahwa manusia lama kita telah turut mati, maka dengar baik, kuasa kebangkitannya akan menjadi bagian hidup kita, di mana kita menang atas setan, kita menang atas dosa, kita menang atas pergumulan, dan kita dapat senantiasa hidup bersama dengan Kristus dalam sukacita damai sejahtera. Haleluya. Dan yang keempat, yang terakhir, jangan yang perlu kita pahami adalah jangan biarkan tubuh kita dipakai sebagai senjata kelaliman. Jangan biarkan tubuh kita dipakai sebagai senjata kelaliman. Ayat yang ke-12 dikatakan, sebab itu hendaklah dosa jangan
jangan berkuasa lagi dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkan dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup. Berarti yang keempat, jangan biarkan tubuh kita dipakai sebagai senjata kelaliman. Artinya jangan biarkan tubuh kita dipakai sebagai senjata dosa, sebagai alat permainan setan. Tapi sudah saatnya kita pakai tubuh kita untuk memuliakan Kristus. Apa yang benar, apa yang mulia, apa yang dikehendaki Kristus, itulah yang kita lakukan. Meskipun kadang kala berat, meskipun kadang kala sukar, tapi saudaraku jangan takut. Roh Kudus menolong kita, menyertai kita, akan memampukan kita untuk senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Saudara ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu Saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Melalui program ini secara khusus juga saya mau berdoa untuk setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Saudara ingin didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita doa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa buat setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan bangkitkan iman kami untuk kami dapat melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.